Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau update lagi perkembangan tanaman cabai rawit kaliber saya ya, teman-teman. Yang sebelumnya itu mengalami busuk daun, lodoh atau daunnya itu pada bolong-bolong ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah melewati yang namanya proses penyembuhan ya, teman-teman. Dan untuk updatean kali ini, tanaman cabai rawit kaliber saya terserang hama, tungau, kutu kebul, dan trip ya, teman-teman. Kita bisa lihat kondisi daun atau tunas-tunas yang baru mengalami keriting, mengkerut seperti ini karena disebabkan oleh serangan hama tungau, trip, dan kutu kebul ya, teman-teman. Dan juga terserang penyakit bercak daun atau biasa dikenal bercak mata katak ya, teman-teman. Bisa kita lihat kondisi daunnya seperti ini, bercak berwarna coklat atau kehitaman ya, teman-teman. Seperti ini kondisi daunnya, dan ini disebabkan atau faktor utamanya itu terjadinya kelembapan yang tinggi ya, teman-teman, khususnya di musim penghujan saat ini. Seperti ini kelembapan yang tinggi dan bertumbuhnya infeksi jamur spora ya, teman-teman, karena terinfeksi jamur atau spora ya, teman-teman. Untuk faktornya, penyebabnya, dan minimnya sirkulasi udara ya, teman-teman. Kita bisa lihat kondisi daunnya dari bawah sampai ke atas. Daunnya itu semakin rimbun, jadi minimnya sirkulasi udara yang kurang baik dan mudah bertumbuh atau berkembang virus jamur spora ya, teman-teman. Oke, dan kita perlu yang namanya penggunaan fungisida secara rutin karena proses penyembuhannya, teman-teman. Kita perlu penggunaan fungisida secara rutin dan berbahan aktif seperti mancozeb dan difenoconazole ya, teman-teman. Bisa juga dimix atau dicampurkan dengan kalsium atau zat-zat perekat yang lainnya ya, teman-teman, agar penggunaannya itu lebih efektif dan mudah diserap terhadap tanamannya ya, teman-teman. Oke, karena juga saya baru pertama kali menanam cabai rawit dan populasinya itu masih bisa terhitung ya, teman-teman, sekitar 20 sampai 30 tanaman ya, teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya pengetahuan seperti penggunaan fungisida, penutrisian, dan pengendalian hama-hama yang seperti kutu kebul dan tungau, trip. Jadi kita perlu mengetahui tata cara penggunaan, pengendalian faktor alam agar tanaman cabai rawit kita itu dapat bertumbuh subur ya, teman-teman. Sebelum kita menambah jumlah populasi yang ke lebih banyak ya, teman-teman, kita harus mengetahui dulu cara-caranya seperti apa, penyembuhannya, penggunaannya, pengaplikasiannya itu seperti apa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan untuk bercak daun ini kita harus melewati yang namanya proses penyembuhannya, teman-teman. Karena kalau kita biarkan seperti ini,
menghambat juga pada masa proses generatif ya teman-teman, atau masa proses pembuahan, terganggunya juga dari segi ukuran buah maupun kualitas buahnya sendiri ya teman-teman. Oke, nantikan perkembangan atau proses penyembuhan seperti apa, kita akan update lagi di video-video selanjutnya ya teman-teman. Kita bakal update lagi perkembangan-perkembangan selanjutnya, dan semoga bisa tumbuh subur kembali dan sehat ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, karena saya juga masih baru pertama kali dan terus belajar ya teman-teman, dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya sudah saya lewati ya teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya review dan saya jelaskan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Salam satu akar, salam petani rumahan.